Tiara Salamadini dengan NIM 21103002. Kenalkan, aku Andra Oktora Wulansyah Putri dengan NIM 21103233008. Perkenalkan, aku Cari Sawatini Sakatina dengan NIM 21103230003. Perkenalkan, nama aku Regina Inta Fitri dengan NIM 2110323026. Jadi kita bakal bahas apa sih? Sekarang kita akan membahas terkait skizofrenia, delay ejaculation, dan juga exhibition. Kalian penasaran? Untuk itu saksikan video berikut ini. Schizophrenic disorder. Jadi skizofrenia itu adalah kelainan yang ditandai dengan terjadinya halusinasi. Delusi. Aku mau pergi ke Inggris. Aku kan penyihir. Pemikiran yang tidak teratur. Kamu temanku, kan aku mau ke Inggris. Nah, di sana ada sapi. Sapinya di atas pohon cabut sayur. Nah, terus sayurnya dimasak. I love you. Aku kan penyihir. Bisa dong. Dan gejala negatif seperti anhedonia, affiliation, alogia, blunted effect, dan asociality. Kok bisa terjadi? Apa saja faktornya? Ini dia jawabannya. Jadi ada 5 faktor penyebab gangguan skizofrenia. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor neurotransmitter. Yang ketiga, faktor fungsi dan struktur otak. Yang keempat, faktor lingkungan. Dan yang terakhir adalah faktor psikologikal. Kriteria diagnosa dari skizofrenia, yang pertama kriteria A, yaitu muncul 2 atau lebih dari gejala-gejala berikut, setidaknya muncul gejala 1 atau 2 ataupun 3. Adapun gejala-gejala berikut adalah yang pertama delusi, yang kedua halusinasi, yang ketiga bicara yang tidak teratur, yang keempat katatonia atau perilaku yang tidak beratur, yang kelima adalah perilaku negatif. Kemudian kriteria B yaitu muncul gangguan atau ketidakberfungsian pada sebagian besar hal dalam kehidupan seperti pekerjaan, perawatan diri, kemudian hubungan interpersonal yang jauh berubah sebelum adanya muncul gangguan. Atau jika permasalahan ini muncul pada masa kanak-kanak, gangguan ini yang mengganggu akademik, hubungan interpersonal, dan pekerjaan yang diharapkan. Selanjutnya kriteria C yaitu gejala-gejala ini muncul setidaknya selama 6 bulan, yaitu 1 bulan setidaknya muncul gejala kriteria A atau gejala fase aktif, dan muncul gejala sisa yaitu gejala fase aktif yang dilemahkan seperti kepercayaan yang aneh atau persepsi yang tidak nyata. Selanjutnya, kriteria D yaitu gangguan skizoafektif dan depresi atau bipolar sudah dikeluarkan dari kategori skizofrenia karena pertama, pada fase gejala aktif itu jarang sekali atau tidak pernah muncul sama sekali gejala manik ataupun depresif yang berat. Selanjutnya yang kedua, adapun jika gejala tersebut muncul, maka gejala tersebut muncul dalam rentang waktu yang sangat singkat. Selanjutnya yaitu kriteria E, gangguan ini muncul bukan karena akibat gangguan fisiologis seperti pengaruh obat-obatan atau kondisi medis lainnya. Yang terakhir, kriteria F. Jika skizofrenia muncul pada masa anak-anak autisme atau anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara, maka harus perhatikan bahwa gejala yang paling menonjol pada masa itu adalah halusinasi dan delusi yang muncul setidaknya selama kurang lebih 1 bulan. Intervensi yang dapat dilakukan untuk individu dengan skizofrenia yaitu psychoeducation, social skill training, case management, family therapist, cognitive behavior therapy, dan cognitive remediation therapy. Sexual dysfunction. Selanjutnya kita masuk ke sexual dysfunction. Teman-teman tahu nggak sih apa itu sexual dysfunction?
Sexual dysfunction merupakan sejumlah kelainan yang heterogen, di mana ini ditandai dengan adanya gangguan secara klinis dan signifikan. Biasanya itu terkait dengan bagaimana seseorang merespon secara seksual dan juga terkait dengan pengalaman kenikmatan seksual mereka. Kelainan-kelainan ataupun disorder yang ada di sexual dysfunction ini yaitu ada delay ejaculation, erectile disorder, orgasmic female disorder, dan masih banyak lainnya. Nah, salah satu contoh dari sexual dysfunction ini adalah delay ejaculation. Seperti namanya, delay ejakulasi. Berarti ini adalah kondisi ataupun gangguan medis di mana seorang pria itu mengalami kesulitan untuk melakukan ejakulasi sehingga proses ejakulasinya itu tertunda. Apa saja penyebabnya? Apa aja sih penyebab dari sexual dysfunction ini? Penyebab utama dari sexual dysfunction ini ada 3. Yang pertama itu ada psychological factor. Nah, contohnya yaitu self-esteem yang rendah, kemudian adanya pemikiran yang negatif terkait seksual, dan juga mengalami depresi. Yang kedua itu ada physical factor. Contohnya itu seperti merokok, diabetes, dan juga kebiasaan minum. Ketiga ada social and sexual history factor atau riwayat dari sosial ataupun seksual mereka. Contohnya adanya pengalaman kekerasan seksual, masalah terkait relasi, dan juga kemampuan komunikasi yang buruk. Berikut ini ada beberapa kriteria diagnostik dari delay ejaculation. Nah, salah satu di antara 2 gejala ini biasanya itu hampir muncul kira-kira 75% sampai 100% saat melakukan aktivitas seksual dengan pasangan dan tanpa diinginkan oleh individu. 2 gejala itu yang pertama adanya keterlambatan ejakulasi dan juga ditandai dengan jarangnya atau tidak adanya ejakulasi. Kedua, yaitu gejala-gejala pada kriteria pertama yang telah disebutkan tadi itu berlangsung selama minimal kurang lebih 6 bulan. Yang ketiga, nah pada gejala-gejala yang pertama disebutkan tadi itu menyebabkan adanya penderitaan yang signifikan secara klinis pada individu yang mengalaminya. Nah, kriteria diagnostik yang terakhir yaitu gangguan ini atau disfungsi seksual ini tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan mental non-seksual atau sebagai akibat dari tekanan hubungan yang parah atau pemicu stres signifikan lainnya dan tidak disebabkan oleh pengobatan ataupun kondisi medis lainnya. Intervensi yang dapat dilakukan untuk membantu individu yang mengalami delayed ejaculation yaitu anxiety reduction, directed masturbation, procedures to change attitudes and thoughts, social and communication training, couples therapy, dan medications. Paraphilic disorder. Kita selanjutnya akan membahas terkait parafilia. Teman-teman tahu nggak sih apa itu parafilia? Jadi, parafilia adalah ketertarikan seksual seseorang pada alat-alat atau organ tubuh non-genital atau non-seksual. Di mana ada pun jenis-jenis dari parafilia, yaitu yang pertama ada fetishistic disorder, yang kedua ada pedofilia, yang ketiga ada voyeuristic disorder, yang keempat ada frotteuristic disorder, yang kelima ada sexual sadism disorder, yang keenam ada sexual masochism disorder, yang ketujuh ada transvestic disorder, dan yang kedelapan ada exhibitionistic disorder. Kita akan membahas lebih lanjut terkait parafilia jenis exhibitionistic disorder. Simak video berikut. Jadi, exhibitionistic disorder yaitu adalah kepuasan seksual seseorang dengan menunjukkan alat kelamin kepada orang asing atau tanpa persetujuan dan keinginan dari orang lain tersebut. 진짜 조금 해가지고 별로 볼 것도 없구만. 집에 가서 아저씨 별로 볼 것도 없구만. Adapun kriteria diagnostik untuk parafilia disorder, kriteria A, selama jangka waktu minimal 6 bulan, gairah seksual yang berulang dan intens karena mengamati orang yang tidak menaruh curiga dalam keadaan telanjang dalam proses melepas pakaian atau melakukan aktivitas seksual yang diwujudkan dalam fantasi, dorongan, atau perilaku. Kriteria B, individu telah bertindak berdasarkan dorongan seksual ini dengan orang yang tidak menyetujuinya atau dorongan atau fantasi seksual tersebut menyebabkan tekanan atau gangguan signifikan secara klinis dalam bidang sosial, pekerjaan, ataupun bidang fungsi penting lainnya. Individu yang mengalami gairah dan atau bertindak berdasarkan dorongan tersebut setidaknya 18 tahun selama hidup. Teman-teman tahu nggak apa aja faktor-faktor yang menyebabkan parafilia? Yaitu yang pertama terkait faktor neurobiologikal.
yang berkaitan dengan fungsi androgen, yaitu terkait hasrat seksual. Apabila terdapat disfungsi pada fungsi androgen, maka akan berpengaruh pada fungsi atau hasrat seksual dari seseorang. Yang kedua, yaitu terkait faktor psikologikal, di mana faktor psikologikal ini berkaitan dengan depresi, pengalaman buruk pada masa lalu, self-esteem yang buruk, dan juga adanya pengalaman buruk terkait hubungan seksual sebelumnya. Intervensi yang dapat dilakukan untuk individu dengan parafilia yaitu strategi peningkatan motivasi pengubahan perilaku menyimpang, cognitive behavioral treatment, biological treatment, atau kebiri jika sudah menyimpang dari norma sosial, dan yang terakhir Megan's Law atau upaya hukum. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.